jadi TKW, TKI meninggal, bagaimana hukum mati? Masalah kematian tidak dikaitkan dengan apakah dia TKW atau bukan TKW, tapi apa yang menjadi penyebab kematian itu hukum. Ya, misalnya ada orang tabrakan, ada orang tenggelam karena dia nelayan gitu kan, ada orang yang misalnya kena puting beliung, ada orang yang kena ombak, ada orang yang hanyut dan sebagainya, jatuh dari pesawat, nah, itu dihukumin syahid, termasuk sakit perut orang yang melahirkan. Nah, terkait masalah dia jadi TKW, jadi TKI, itu juga tergantung cara kematian dianya. Apa informasi kematiannya baru bisa dibahas dengan hukum. Tapi kalau misalnya tidak ada yang tahu apa penyebabnya dia mati, apakah kematian ini berkaitan dengan jihad ibadah atau bukan, misalnya nih dia mati jadi TKW lantaran dia mempertahankan kehormatan, nah itu bisa kita hukumin. Dia meninggal karena sakit, ya udah biasa. Tapi yang jadi masalah, ini yang jadi masalah adalah ketika suami yang ditinggalkan sampai sejauh itu, si istri yang mestinya langkah suami yang ke situ ini digantikan oleh istri. Jadi yang bertanggung jawab dalam rumah tangga ini dan itu selama dia masih ada ikatan suami istri, maka si suami bertanggung jawab. Tanggung jawab suami itu bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Ya, jadi sebenarnya dalam agama itu tidak diperbolehkan orang suami istri masih sah sebagai suami istri nyebrang negara hanya mencari ekonomi. Kalau si suaminya yang menyeberang itu memang dibolehkan, tapi kalau si istrinya yang menyeberang, itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena urusan nyari ekonomi adalah urusan tanggung jawab suami, seperti itu. Kalau yang sekarang perempuan istrinya meninggal, jadi kalau mati saya nanti dia membela apa dari nafkah perempuan. Iya, maksudnya kan kalau orang tersebut dikatakan mati syahid membela, sebenarnya kan bukan kewajiban dia. Dia bicaranya jihad berjuang, tapi kadang-kadang ada juga yang tidak sabar. Misalnya suaminya juga kerja nyari duit, cuman dia berlebihan keinginannya, akhirnya dia nekat juga. Langkah perempuan itu laknat Allah kalau tidak diridhoi suami. Nah, saya juga cemas mau menghukuminya mati syahid. Bagaimana kalau dianya maksa sampai dia bisa ada yang begini, Pak, saya mau jadi TKW, ke suaminya, janganlah Neng, di sini juga kita makan kok. Dah, dari dulu kita susah dulu. Kalau misalnya tidak diizinin, udah cerai aja, kalahkan si suami, berangkat. Apakah saya bisa menghukumi syahid seperti itu? Ketika dia berangkatnya memaksakan diri. Karena yang kita tahu dalam agama, perempuan itu ibadahnya adalah mengabdi kepada suami. Seperti itu. Terima kasih ya. Kalau pertanyaannya benar, kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berhubungan dengan sabar, Pak Kiai ini. Ya. Kalau menurut agama, sabar itu ada batasnya apa tidak? Nah, karena kita sering mendengar ucapan-ucapan sabar itu ada batasnya dari manusia. Itu aja yang saya tanyain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menurut bahasa manusia, menurut bahasa kita, sabar juga ada batasnya. Semut juga kalau diinjek mah ngigit, katanya kan begitu ya. Tapi pada hakikatnya bahwa sabar itu tidak ada batas selama kita masih diberikan kehidupan. Kenapa? Karena ujiannya bukan satu. Selesai dari persoalan ini, datang lagi persoalan yang lain. Sabar lagi kan? Nggak ada batas. Selesai yang ini, ada lagi yang lain. Terus kita. Sebab kalau tidak dikasih ujian dan tidak ada sabar, tidak naik kelas ibarat sekolah kita.
Makanya kenapa Allah sengaja memberikan ujian biar kita derajatnya naik. Lulus dia, berarti Allah akan berikan sesuatu yang sudah dipersiapkan. Tapi kalau kita sabar pasti subur, kalau kita tidak sabar pasti bubar. Jadi jawabannya tanpa batas yang namanya sabar itu. Sobar tina pamajikan, beureun pamajikan, aya deui mitoha, contoh. Iya, makanya kan gak ada batas. Hah? Gitu. Diuji dalam istri, selesai istri, kadang mertua. Selesai mertua, ayah baik ponakan tuh. Dalam hidup seperti itu, makanya tidak ada batas. Karena berganti terus datang. Jadi kalau yang ini ibaratnya udah selesai, udah tahapannya ada lagi yang lain. Tapi tetap tadi, Robbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Kalau kita nggak kuat, kita minta jangan diuji di luar kemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya di luar tema. Jadi saya mau bertanya tentang, mungkin semua sudah pada mengalami di sini, semua sudah punya keluarga, pernah ngalamin punya anak dari anak pertama sampai anak keberapa gitu. Yang saya contohkan, ketika istri kita atau orang tua kita mengandung, kita seringkali mengucapkan Rabbi hablani minas solihin, mendoakan anak menjadi anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin, ya. Terus jawab pertanyaan. Dan pertanyaan saya gini, terlahirlah anak itu ketika misalkan, namun bapaknya sudah tidak ada umur, Yatim. Nah, yatim lah. Sedangkan ketika kita sudah meninggal, putuslah kecuali yang 3, amal jariah, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Maksud saya seperti itu. Jadi pertanyaan saya begini, anak yang soleh yang dicita-citakan orang tua ketika masih di dalam kandungan, dan orang tuanya yang sudah tidak ada, bagaimana itu ketika dia mendoakan ke orang tuanya sementara dia sama sekali nggak tahu bahwa bapaknya seperti apa gitu. Mungkin hanya itu yang saya tanyakan Pak Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana hukumnya saat seorang tua mendoakan anak tapi anaknya masih di dalam kandungan? Jadi dia berharap si anaknya ini supaya menjadi anak yang soleh. Itu kan harapan doa. Tiba-tiba dia meninggal, terus lahir anaknya. Dia tidak sempat mendidik, tapi Allah kabul doanya melalui tangan ibunya atau tangan pamannya, tangan bibinya, kan banyak. Dibimbinglah itu si anak sehingga menjadi anak yang soleh. Kemudian dia bertanya, bapakku di mana? Bapakmu sudah meninggal. Karena dia anak soleh, dia datang ke kuburannya, dia ziarah. Di rumah juga dia yasinan, dia sering tahlil, dia sering kirim Fatihah, kirim Quran dan sebagainya, nyampe pada orang tuanya. Kenapa? Masalah dia tidak ada umur, karena itu ajal, takdir. Tapi dia dalam harapan doanya diijabah oleh Allah. Bukan berarti dia nggak kebagian doa anak yang soleh karena dia nggak mendidik gitu, karena dia nggak membiayai, nggak, bukan begitu. Tapi tetap yang dihitung adalah darah daging binnya kepada dia. Seandainya dia tidak sempat membiayai karena nggak ada umur, yang ngebiayainya siapa, yang ngemodalinya siapa, yang mendidiknya siapa, tetap pahalanya mengalir kepada orang tua atas kesolehan si anak, seperti itu. Jadi tetap seperti itu. Dan bagaimana kalau tidak soleh, dianya kepulang umur, badung sebaliknya, apakah dia juga dapat? Enggak. Nah itulah hukum. Kalau misalnya dia udah meninggal duluan, kemudian anaknya jadi nggak benar,
Apakah dia kecipratan buruk? Ya tidak. Kenapa? Dia tidak kesalahan. Kenapa? Karena dia melakukan keburukan, si bapaknya udah meninggal duluan. Jadi tidak ada pertanggungjawaban. Seperti itu. Mohon izin Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan masalah waro. Ini waro ini di zaman sekarang ini kayaknya luar biasa ini. Kehati-hatian kita dalam mengambil tindakan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya untuk membedakan barang yang halal, benar-benar halal, barang haram, atau barang syubhat? Satu. Yang kedua, apakah waro ini harus selalu diterapkan di semua lini atau di semua perkara, atau hanya tertentu saja sifat waro itu kita terapkan? Demikian Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam segala hal waro itu, karena hal di situ amat berkaitan dengan agama, dengan kehidupan, baik di dalam Islam, di dalam iman, terutama di dalam ihsan. Melapisi tubuh manusia ada waro, karena manusia itu semuanya fungsi, lidahnya, telinganya, matanya, kakinya, tangannya, termasuk hati dan pikiran, itu harus waro, saringan. Ketika ada informasi diadu domba, kan ada waro, disaring dulu, jangan langsung naik pita. Jangan-jangan ini adu domba, kan kita kebanyakan langsung emosi. Contoh, Sadiwan, komari diajak gelut, kusah, Haji Umed, jangan ngancam-ngancam. Astagfirullahaladzim, jangan percaya dulu. Kenapa? Karena selama ini memang ada masalah dengan dia, sengaja dimanfaatin sama orang lain biar dia bermusuh. Tapi kalau dia ada waro, dia akan datang klarifikasi, takut fitnah. Benerkah ini ngomong begini sama si Anu? Jadi kan nanti Haji Umed bisa, istilahnya apa namanya, bisa klarifikasi, menjelaskan. Oh, saya nggak pernah ngomong begitu. Kan sebanyakan orang tuh langsung percaya ketika ada informasi dari orang lah, tanpa harus menyaring. Maka menyaring adalah bentuk bagian daripada waro. Seperti itu. Ucapan, pikiran, rasa, sikap itu juga harus waro. Terutama yang menyebabkan daripada orang tersebut tidak waro adalah dari dua hal, antara makan dengan minum. Kalau misalnya yang dikonsumsinya barang haram, tidak akan bisa ngejamin orang bisa waro. Bagaimana mau waro orang yang dimasukinnya juga nggak disaring? Itu. Jadi kita misalnya makan, tanya dulu. Wah, alhamdulillah kalau di dalam riungan mah kita nggak perlu bertanya. Selamatan besek, pasti halal tamah. Ini mah ketika ada yang mengajak makan, tapi kita nggak tahu, asing yo. Restoran, tanya heula ye, hulu embe apa hulu babi ya? Nah, itu kan warok namanya. Ulah urang main habak bae. Jadi harus ditanya, iya. Tapi bagaimana kalau memang orang itu polos, nggak tahu, percaya dia mah 100%. Ah, makan. Udah beres, kenyang, ngomong. Tahu nggak lu yang makan itu apa? Daging babi. Halal aja, bukan halal artinya tidak dosa, lantaran dia tidak sengaja dan dia tidak tapi yang ngasihnya itu yang tanggung jawab, seperti itu, ya. Jadi waro di situ tergantung dari makan dan minum, karena darah manusia yang mengalir di tubuh sampai pola pikir, pola rasa itu sumbernya dari makan dan minum, seperti itu. Cukup ya? Baik, kalau sudah cukup kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa-apa yang menjadi hajat para jamaah
tujuan dan cita-cita mudah-mudahan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin fil awalin barik wa sallim radhiyallahu taala kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana waghfir lana dzunubana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.